Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarmu? Sehat-sehat? Prinsip perspektif yang pertama adalah setiap garis yang melewati mata, maka dia akan menuju ke titik lenyap yang sama. Setiap garis yang menuju ke mata atau melewati mata, saya ulang, setiap garis yang melewati mata, maka dia hanya berupa titik. Prinsip yang pertama, semua garis yang melewati mata, maka dia hanya akan seperti titik. Prinsip yang kedua, semua garis yang sejajar, maka dia akan menuju ke titik lenyap yang sama. Setiap garis yang sejajar akan menuju ke titik lenyap yang sama. Prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, garis yang sejajar dengan bidang gambar, saya ulang, garis yang sejajar dengan bidang gambar, maka dia tidak mempunyai titik lenyap. Bidang gambar hanya mempunyai garis vertikal dan garis horizontal. Garis horizontal, garis vertikal, maka dia tidak mempunyai titik lenyap. Prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat, perspektif garis yang sejajar, ingat-ingat, perspektif garis yang sejajar dengan bidang gambar, maka akan sejajar pula dengan garisnya sendiri. Ini perspektif garis yang sejajar dengan bidang gambar, maka dia akan sejajar dengan garisnya sendiri. Dia akan sejajar dengan garisnya sendiri. Ini 4 prinsip gambar perspektif. Nah, gambar perspektif itu ada 3 teknik. Pertama 1 titik lenyap, 2 titik lenyap, dan 3 titik lenyap. Ya. Ada 3 angle atau 3 posisi, yaitu posisi high angle. High angle itu adalah bendanya ada di atas, itu high angle. Kemudian yang kedua, low angle. Low angle itu berarti melihat benda yang ada di bawah. Kemudian yang ketiga adalah normal angle. Bendanya sejajar dengan mata. Oke. High angle, low angle, dan normal angle. Sekarang bagaimana cara menggambarnya dengan teknik 1 titik? Ingat-ingat ini. Untuk menggambar dengan 1 titik lenyap, di 1 titik lenyap, yang pertama adalah tentukan posisi titik lenyapnya, misalnya di sini. Ya. Kemudian langkah yang kedua adalah membuat bidang benda. Membuat bidang benda. Ingat, benda yang ada di dunia ini hanya mempunyai 3 bentuk dasar, yaitu kubistis, silindris, dan bebas. Kalau bentuk kubistis, maka bentuk dasarnya adalah bidang. Kita buat seperti ini. Kemudian kita garis. Sudut-sudutnya kita garis ke titik lenyap. Sudut-sudutnya kita garis ke titik lenyap. Semuanya. Semuanya begini. Ya. Kita buat garis ke titik lenyap. Seperti itu. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga. Langkah pertama adalah menentukan kedudukan titik lenyap. Langkah kedua adalah membuat bidang benda. Yang ketiga adalah menghubungkan sudut bidang benda ke titik lenyap. Kemudian membuat bayangan bidang. Membuat bayangan bidang. Oke, membuat bayangan bidang. Kita sudah dapat bentuknya, yaitu bentuk kotak. Nah,
ini mau kita jadikan apa saja, benda-benda di sekeliling kita. Misalnya mau bikin apa, sofa. Oh, sofa berarti kita buat begini, kita garis tengah, kita hubungkan lagi, ya. Kemudian kita buat sandarannya, ya. Kemudian dari sandaran kita tarik lagi ke titiknya. Itu perpotongannya kita tarik lagi, ya. Nah, ini kita tebalkan, kita buat seperti ini. Nah, seperti ini, ya. Nanti kalau kita hapus garis-garis bantunya, maka ini akan menjadi bentuk sofa. Akan menjadi bentuk sofa, ya. Ini normal angle. Kalau high angle, ya, high angle berarti, ya, high angle berarti bendanya ada di mana tadi? Kalau high angle, bendanya ada di bawah, ya. High angle bendanya ada di bawah, lihatnya di atas. Ini high angle, tadi bikin kok bidang segi 4, maka kita buat bidang segi 4 juga. Kita hubungkan ke sana, ya, kita hubungkan ke sana. Ini juga ke sana. Ini yang tadi juga sana. Ya. Kemudian kita buat bayangan bidangnya. Kita buat bayangan bidangnya. Oke, kalau tadi ini sofa juga boleh. Tapi sofa dilihat dari atas. Dilihat dari atas. Ini. Nah, buat ini sofanya kita dari atas. Oke, sekarang kita bentuk sofanya. Kita buat garis-garis yang lentur. Ya, buat garis-garis yang lentur. Nah, sekarang kita hapus. Nanti akan kelihatan bentuk sofanya. Nah, kita hapus. Sofa tapi dia dengan posisi high angle. Kemudian yang posisi ketiga, low angle berarti bendanya ada di atas, penglihatannya ada di bawah. Begini, kita buat low angle. Kemudian kita buat bayangannya, ya. Kita buat bayangannya, kotaknya juga. Berarti kita buat sofanya. Kita buat sofanya. Kita bentuk sofanya.
Oke, berarti ini sofa tapi dilihat dari bawah atau posisi low angle. Nanti begini. Nah, saya ulang, ini namanya normal angle. Ini namanya low angle. Dan ini namanya high angle. Ya. Oke, ini untuk satu titik. Yang dua titik, kalau dua titik bukan bidang, ya, tetapi garis. Ini titik lenyap satu. Di sini titik lenyap kedua. Tentukan kedudukan titik lenyap. Ini titik lenyap, ini titik lenyap. Kemudian bantuannya apa? Garis. Bantuannya garis. Ya, jadi ini di garis kanan. Semuanya dihubungkan. Ini juga dihubungkan. Oke. Kemudian kalau tadi bayangan bidang, ini adalah bayangan garis. Bayangan garis. Oke. Ujung-ujungnya atau sudut-sudutnya kita hubungkan ke titik lenyap yang belum terhubung. Yang ini ke satu, ya, yang ini juga ke satu, yang sini juga kedua, titik lenyap kedua, ini juga ke titik lenyap kedua. Oke. Kemudian kita tarik garis, misalnya sandarannya di sini. Buat sandaran badan di sini, tengah-tengah. Oke. Kemudian ini ketebalannya. Tarik lagi ke titik yang kedua. Ya, perpotongannya tarik lagi ke horizontal. Kemudian kita buat sandaran. Oke, ini sofa tapi dilihat dengan dua titik. Posisinya apa? Normal angle. Jika kita hapus, lalu kita hapus, nah kita dapat sofa tapi posisinya normal angle. Yang selanjutnya posisi high angle, berarti garis lagi, garisnya di sini. Garis benda, tarik lagi ke sana. Ini juga tarik ke titik lenyap 2, ini juga tarik ke titik lenyap 1, ujung pangkalnya. Ini juga. Ya. Kemudian bayangan garis. Bayangan garis. Oke. Kemudian ujung pangkalnya bayangan garis kita tarik ke titik lenyap, ini ke sana. Ini ke sini, dan bawah juga, ya. Kemudian kalau kita bikin sofa berarti ada sandaran badannya. Saya kita tentukan di sini, ya, berarti ke sana. Kemudian ada ketebalannya, saya di sini. Ketebalannya tarik juga ke sana. Kemudian perpotongannya kita tarik lagi. Ini ada ketemu dengan yang di sini. Tarik lagi ke sana. Nah, sekarang kita buat sofanya, kita gambar sofanya. Ya, kita gambar sofanya. Nah, ini sofa dengan dua titik kalau dilihat dari high angle. Seperti itu. Sekarang kalau dilihat dengan posisi low angle, pandangannya di bawah, sama untuk dua titik, bantuannya garis benda. Tarik lagi,
ke titik lenyap 2, tarik lagi ke titik lenyap 2, tarik juga ke titik lenyap 1. Ya, juga ke titik lenyap 1. Di sini juga tarik ke titik lenyap 1. Ya, buat bayangan garisnya, Oke. Titik ujung pangkal garis juga tarik ke 2 titik lenyapnya. Sini juga. Ya. Kemudian sandarannya kita kira-kira misalnya di sini. Ini tarik lagi titik lenyap 2. Ketebalan sandaran badannya ini juga ditarik. Ini. Nah, ketebalannya juga. Oke. Kemudian kita buat ketebalannya. Oke, begitu. Ya. Ketebalannya. Oke, kalau kita hapus, maka akan kelihatan seperti ini. Sofanya menggantung di atas. Nih, menggambar benda dengan 1 titik, menggambar benda dengan 2 titik. Untuk menggambar sebuah benda dengan teknik 3 titik lenyap. Langkahnya bagaimana? Langkahnya yang pertama adalah menentukan kedudukan titik. Ini titik lenyap ke-1, ini titik lenyap ke-2, ini titik lenyap ke-3. Itu 1, 2, 3. Kita kasih tanda TL1, TL2, TL3. Ya. Oke, kalau tadi bantuannya bidang, yang 2 titik bantuannya garis, kalau 3 titik lenyap bantuannya adalah titik benda. Kita taruh di sini misalnya. Ini titik benda. Ya, saya nama titik benda. Kemudian hubungkan titik benda ini ke semua titik lenyap. 1, 2, 3. Karena titik lenyapnya 3. Kemudian setelah dihubungkan, buat bayangan titik. Berarti bayangannya ada 3 titik. Ini di titik lenyap 1 ada bayangan, di titik lenyap 2 ada bayangan, di titik lenyap 3 ada bayangan. Bayangan titik benda ini dihubungkan ke titik lenyap yang belum terhubung. Yang di titik lenyap 3 sudah terhubung ke 3, kita hubungkan ke 1. Kita hubungkan ke 2. Yang di titik lenyap 2 sudah terhubung ke 2, berarti kita hubungkan ke 1. Kita hubungkan ke 3. Kemudian yang di titik lenyap 1 sudah terhubung ke 1, kita hubungkan ke titik lenyap 2 dan kita hubungkan ke titik lenyap ke 3. Oke. Sekarang kita mau buat sofa dengan 3 titik lenyap. Caranya bagaimana? Oke, kita tentukan saja sandarannya misalnya. Sandarannya di mana? Sandarannya misalnya di sini. Sandarannya di sini. Kita tarik. Karena dia udah 1, kita tarik ke 2. Kita tarik ke titik lenyap 3. Oke. Kemudian punya bayangan lagi ini. Di sini misalnya untuk ketebalan. Berarti ini sudah ketiga, kita hubungkan ke 1, kita hubungkan ke 2. Itu. Kemudian ada perpotongannya di sini. Berarti ini kita hubungkan ke 2 bayangannya. Itu. Ya. Kemudian ada bayangan lagi di sini, kita hubungkan ke 3. Kemudian kita buat ini saya di sini. Kita buat sofanya. Ini sofanya.
ini bentuk sofa digambar dengan 3 titik. Tidak kita hapus. Kalau kita hapus seperti ini. Nah, bentuk sofa tapi digambar dengan 3 titiknya. Oke. Kemudian kalau ini posisinya bagaimana? Ini karena dilihat dari 3 titik, maka dia bagiannya karena ada 1 titik di bagian bawah ada, maka kelihatan bagian bawah. Ya, ini bagian sampingnya. Ada sedikit karena dia mendekati titik yang 1, maka dia sedikit yang terlihat di bagian atasnya. Nanti kita tinggal geser saja titiknya ke bawah, ke atas atau ke tengah. Mungkin itu saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.